بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia dan juga anugerah yang tidak putus-putusnya terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kepada kita nikmat yang agung, nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan petunjuk, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, khususnya di waktu yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan iftar atau buka puasa bersama, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang berhadir di majelis yang mulia ini semoga ditulis dan ditetapkan oleh Allah di penghujung hidup kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 7 Dzulqa'dah, yang mana berarti sudah 1 bulan lebih Ramadan yang mulia meninggalkan kita. Maka yang harus kita pertanyakan dalam diri kita adalah famadza ba'da Ramadan? Famadza ba'da Ramadan? Apa yang kita lakukan setelah selesai bulan suci Ramadan? Di bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh melakukan amal kebajikan, amal saleh, dari puasa wajib, kemudian qiyamul lail, qiyam Ramadan, salat tarawih, kemudian sedekah dan amalan-amalan yang lainnya yang dilaksanakan dengan penuh semangat, karena ada 2 faktor yang menjadi pendukung semangatnya seorang hamba di bulan Ramadan. Yang pertama adalah faktor waktu. Waktu, yaitu waktu yang mulia, waktu yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang saleh
untuk mendulang kebajikan-kebajikan di dalamnya. Kemudian faktor yang kedua yang mendukung seorang hamba bersemangat beribadah di bulan Ramadan itu adalah faktor lingkungan. Karena lingkungan kita atau lingkungan di rumah atau di masjid, apalagi di masjid, ini adalah lingkungan orang-orang yang saleh. Maka inilah yang mendukung kita untuk bisa bersemangat dalam menjalankan aktivitas amal saleh, amal ibadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah berlalu Ramadan, berlalu sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dan lain sebagainya. Famadza ba'da Ramadan? Apakah yang mesti kita lakukan setelahnya? Apakah semangat yang tadinya luar biasa, kesungguhan yang luar biasa di bulan Ramadan juga berlalu dan hilang seiring berlalunya bulan suci Ramadan? Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita sadari bahwa sesungguhnya yang namanya futur atau penyakit terputusnya seorang hamba dari amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan sesuatu yang nyata. Ada seorang hamba yang tadinya rajin luar biasa melaksanakan amal ibadah, amal saleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba saja terputus, baik itu semangatnya atau yang lain sebagainya, sehingga dia pun tidak melakukan apa yang selama ini dia lakukan daripada ketaatan, daripada amal saleh dan lain sebagainya. Maka penting bagi kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ada istilah al-istiqamah di dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kemudian dalam ayat lain lagi Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya dia beriman. Ketika dia mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Dia beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqamah ini adalah merupakan perkara yang wajib kita jaga. Karena tanpa adanya istiqamah, seseorang akan lepas begitu saja dari apa? Dari agama, dari amal saleh, dari amal ketaatan, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Maka penting bagi kita untuk memahami hakikat daripada sebuah istiqamah itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ahli ilmu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istiqamah itu adalah an ta'tasima bisairi 'ala tariq. Seorang hamba meniti jalan yang lurus, wa alla tahida anhu, dan ia tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Seorang hamba meniti jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus adalah jalan yang selama ini kita kenal, yang kita baca berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita mengulangnya? Sehari 17 kali. Ya, sehari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Rabb kami jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, ya. Maka jalan yang lurus ini adalah an ta'tasima bis-sayri 'ala at-tariq. Engkau meniti jalan yang lurus wa alla tahida anhu, dan sedikit pun tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Penting bagi kita Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna dari istiqamah ini, supaya kita benar-benar menjalankan istiqamah dalam kehidupan kita. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama. Apa kata beliau ketika menjelaskan
firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Mereka istiqamah dalam perbuatan, sebagaimana halnya mereka istiqamah dalam ucapan. Mengucapkan itu adalah mudah, mengatakan dengan lisan itu adalah mudah. Rabbunallah, kami beriman. Namun aplikasi dalam mewujudkan apa yang diucapkan itu susah. Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tapi gawiannya seperti apa? Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tapi aktivitas kesehariannya dalam pergaulan masyarakat seperti apa? Maka kata Abu Bakar Siddiq, penting bagi seorang hamba untuk menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, apalagi dalam urusan istiqamah. Istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Mereka istiqamah dalam perbuatan sebagaimana halnya mereka istiqamah dalam perkataan. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang dimaksud dengan istiqamah? Pernah ditanya kepada Umar bin Khattab, maka kata beliau, istiqamah itu adalah luzumul amri wan nahyi, melazimi perintah dan larangan Allah. Apa maksudnya melazimi? Maksudnya jika ada perintah dia laksanakan, jika ada larangan maka dia jauhi. Itu artinya melazimi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala tarughu rawghan ats-tsa'alib, dan ia tidak berubah atau tidak mudah berubah sebagaimana halnya binatang rubah. Nah ini tidak mudah berubah seperti rubah, ya. Jadi rubah-rubah maksudnya, ya. Tidak mudah berubah bagaikan binatang rubah. Rubah itu adalah merupakan salah satu binatang yang menyerupai serigala, ya. Jadi mulutnya moncong seperti anjing, mukanya persis seperti serigala, tapi postur tubuhnya lebih kecil dari serigala. Dan kalau kita mendengar kisah rubah ini identik dengan apa? Sifat buruk, ya. Apa itu sifatnya? Licik. Nah itu. Jadi rubah ini merupakan sebuah konotasi dari sebuah kelicikan, ya. Sifat licik. Licik berubah-ubah, ya, berubah-ubah. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpamakan orang yang tidak istiqamah atau orang yang mudah berubah-ubah, yang tadinya taat kemudian tiba-tiba saja menjadi tidak taat, yang tadinya rajin beribadah kepada Allah kemudian tiba-tiba saja dia lemas, tidak punya tenaga, tidak punya semangat untuk melakukan amal kebajikan. Nah ini beliau mengumpamakan orang-orang seperti itu bagaikan hewan rubah yang mudah berubah-ubah setiap waktu dan juga setiap saat. Maka kita patut mewaspadai sifat-sifat seperti ini. Fayuhawilul abdu an yastaqima ala ta'atihi ba'da Ramadan. Maka hendaknya seorang hamba berusaha sekuat tenaga untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah setelah selesai Ramadan. Walaupun kuantitas dari ibadah itu berkurang, namun hendaknya dia terus-menerus melakukan amal soleh tersebut. Sekarang di bulan ini tidak ada lagi puasa wajib atau puasa Ramadan kecuali mengqada, ya. Maka kita pun melaksanakan puasa nafilah, ya, puasa sunnah. Kemudian di bulan setelah selesai Ramadan tidak ada lagi yang namanya salat tarawih, ya. Di luar Ramadan kita melaksanakan qiyamul lail, ya, salat malam. Nah begitulah seterusnya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting dilaksanakan secara berkesinambungan, ya.
khairul amal adwamuha wa in qalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik amal itu adalah yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sekalipun sedikit, sekalipun sedikit lah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk menggapai yang namanya istiqamah itu tidak bisa serta-merta bagaikan membalikan telapak tangan, tidak. Bal wa hadhihi al-istiqamah la tata'atta bil amani. Istiqamah ini tidak bisa didapatkan seorang hamba hanya dengan cara bersantai-santai, dengan rebahan misalnya, atau sambilan kadang awam. Ya. Jadi istiqamah ini innama laha syara'it wa asbab. Ada tahapan-tahapan, ada syarat-syarat, ada sebab-sebab untuk menggapai yang namanya istiqamah tersebut. Yang pertama, kata muallif rahimahullah, al-isti'anatu billah. Di antara penyebab pertama seseorang untuk bisa istiqamah itu adalah al-isti'anatu billah, meminta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jadikan Allah adalah satu-satunya yang menjadi penolong kita dalam beramal saleh, dalam melakukan apa saja yang sifatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kita minta kepada Allah. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, umrah kita, haji kita, semua amal ibadah, semuanya kita tidak bisa melaksanakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An ta'lam anna alladhi aqamaka li'ibadatihi fi Ramadan huwa Allah. Hendaknya engkau sadar dengan sepenuhnya, kata muallif rahimahullah, an ta'lam anna alladhi aqamaka, bahwa yang menjadikan engkau bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan itu adalah Allah semata. Allah lah satu-satunya yang membuat kita bisa salat, bisa puasa, bisa berzakat, bisa melaksanakan haji, bisa melakukan amal saleh, bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu semuanya adalah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Huwal qadir ala an yu'inaka, huwa wahdahu al-qadir ala an yu'inaka ala al-mudawamah. Dialah Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan pertolongan kepada engkau untuk bisa berkesinambungan dalam amal saleh. Falaisat al-istiqamah quwwatan minka wala qudratan minka. Dan yang namanya istiqamah itu bukan dari kekuatan engkau, bukan dari kemampuan engkau, tidak. Ya. Jadi kita tidak mempunyai daya dan upaya, karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu. Kita bahkan menggerakkan tubuh kita saya nggak bisa. Menggerakkan tubuh kita tidak bisa. Ada orang yang berkeinginan aku hendak bergerak, tapi ternyata dia kenapa? Stroke. Ya. Karena stroke mati sebelah kiri atau sebelah kanan misalnya. Apa kabar? Hendak hati ini hendak buka. Hendak hati ini hendak berjalan. Tapi kada mampu. Karena Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya sebuah penyakit yang namanya stroke tersebut. Sehingga dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan sempurna. Jadi falaisat al-istiqamatu quwwatan minka wala qudratan minka. Istiqamah itu bukanlah berasal dari kekuatan engkau ataupun kemampuan engkau, tidak. Tapi semuanya semata-mata adalah pertolongan dari Allah, pemberian Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu usaha kita atau kita meniti sebab untuk mencapai yang namanya hasil ataupun tujuan, itu semuanya bisa terlaksana karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seseorang mengatakan seperti ini, kita ini manusia hanya bisa berusaha, tapi hasilnya adalah diserahkan kepada yang di atas. Ya Allah, bujur kasalahan. Bujur kasalahan. Kita manusia hanya bisa berusaha, ujar Sidin, tapi hasilnya Allah Ta'ala yang menentukan.
Berarti kita punya kemampuan untuk berusaha. Kita punya kekuatan untuk berusaha. Ini kalimat yang seringkali diucapkan berulang-ulang. Tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika seseorang mengatakan seperti itu, maka dia telah menggantungkan dirinya kepada dirinya sendiri. Menggantungkan dirinya kepada dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya dirinya tidak mampu untuk melakukan apapun kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar seperti apa? Yang benar adalah usaha kita, sebab yang kita jalani. Kan kita akan disuruh untuk menjalani sebab. Lapar adalah satu kondisi di mana seseorang merasa perutnya keroncongan. Bagaimana cara menghilangkan lapar? Ada sebabnya. Sebabnya apa? Makan. Ketika kita menjalani sebab, kemudian kita mendapatkan hasil dan juga tujuan dari sebab tersebut, yaitu apa? Kenyang. Maka kenyang itu dari Allah, dan kita bisa menjalani sebab, kita bisa makan, kita bisa mengunyah, kita bisa minum dan lain sebagainya. Itu adalah dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha kita, sebab yang kita jalani, dan hasil dari sebab itu semuanya adalah terjadi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedari awal, semenjak kita menjalani sebab, maka hendaknya kita langsung menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita percaya dengan kemampuan kita misalnya, sudah, berarti kita telah menggantungkan diri kita kepada diri kita sendiri. Dan inilah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar dijauhkan diri beliau dari perbuatan seperti itu, dari kondisi seperti itu. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau gantungkan hambamu ini kepada diri hambamu walaupun hanya sekejap mata. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari beliau memulai sebuah usaha, maka beliau menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama hiya mahdhu minnatillah wa fadlihi an yuwaffiqa ibadahu lit-ta'ah. Karena sesungguhnya istiqamah itu adalah murni anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk bahwa seorang hamba menyerahkan segalanya kepada Allah, dia banyak berdoa. Ya Allah, tolonglah hambamu. Ya Allah, tolonglah hambamu. Ya Allah, berikanlah ini kepada hambamu. Ya, itu ciri dari orang itu berserah diri sepenuhnya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata muallif rahimahullah, wa adal i'tiraf minka huwa bidayatul istiqamah. Dan pengakuan seorang hamba atas ini, ya, atas kelemahan dirinya, atas ketidakmampuan dirinya, atas bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu apapun itu, maka itu adalah merupakan awal dari sebuah istiqamah. Jadi untuk meniti yang namanya sebuah istiqamah, hendaknya seorang hamba mengakui kelemahan dirinya sendiri. Amman nadhir ila amalihi al-muhsinu dhanni bi nafsihi. Adapun orang yang melihat kepada amalnya, yang baik sangka kepada dirinya, ya. Jadi dia berbaik sangka kepada dirinya, kepada amalnya. Aku ini orang baik, aku ini orang beriman, aku ini orang baik, aku ini orang beriman, aku ini seorang muslim dan lain sebagainya. Ya. Alladhi yadhunnu anna ibadatahu innama hiya biqudratihi wa quwwatihi. Yang mana ia mengira bahwa ibadahnya itu dia lakukan dengan kekuatan dan kemampuannya. Ini aku ini bisa sholat karena kemampuanku, aku ini bisa puasa karena kekuatanku, aku ini bisa melakukan kebaikan karena diriku mampu untuk melakukannya. Nah ini, hati-hati. Ini biasanya ada dalam lintasan hati kita, lintasan bahwa kita ini mampu dan lain sebagainya. Maka orang semacam ini, kata beliau, fahada yakilahu Allahu ila nafsihi. Orang yang telah Allah gantungkan dirinya kepada dirinya sendiri.
Orang yang bergantung kepada dirinya sendiri. Nah, ini hati-hati. Wa man wakalahu Allahu li nafsihi halaka, dan barang siapa yang Allah telah menggantungkan diri orang itu kepada diri orang itu sendiri, barang siapa yang Allah menggantungkan diri orang itu kepada diri orang itu sendiri, maksudnya dia bergantung kepada dirinya sendiri, halaka, maka niscaya dia akan binasa. Memang tidak binasa langsung mati misalnya, kada. Apa maksudnya binasa di sini? Maksudnya binasa di sini adalah amalnya binasa. Amalnya binasa. Ini hati-hati. Ini hati-hati. Walidzalika kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam ini doa yang lazim beliau ucapkan setiap pagi dan petang. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ya Allah, janganlah kau jadikan hambamu ini bergantung kepada diri hambamu ini walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata. Kemudian yang berikutnya, setelah seorang meminta pertolongan kepada Allah, menyadari bahwa sesungguhnya dirinya lemah, tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk istiqamah, maka yang kedua adalah yang mesti dia lakukan al-mujahadah. Mujahadah. Apa itu mujahadah? Sama seperti nama masjid ini, masjid apa namanya? Mujahidin. Nah, ini. Mujahidin. Jadi jahada yujahidu, mujahadah, wa jihad, wa mujahidun, wa mujahidin. Ini bentuk apa namanya, perubahan kata, ya. Jadi akar katanya sama, jahada yajhadu atau jahada yujahidu, jihad wa mujahadah. Ini semuanya masing-masing ada maknanya. Kalau mujahidin itu orangnya, mujahidin orang-orangnya. Makanya luar biasa. Masjid ini masjid mujahidin, orang-orangnya luar biasa. Mujahadah dari kata jihad. Apa itu artinya? Berjuang. Ya, berjuang. Berjuang, ya. Kemudian ditambah dengan mujahadah, mim, alif setelah huruf jim, kemudian tak marbutah setelah kata yang terakhir atau huruf yang terakhir, mujahadah. Maka ketika jihad maknanya berjuang, maka mujahadah artinya teguh dalam perjuangan. Teguh dalam perjuangan. Jadi jihad saja tidak cukup untuk mendapatkan istiqamah. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, a'lal karamah, karamah yang paling tinggi, karamat wali, ya, karamat wali Allah Ta'ala. Karamat wali Allah Ta'ala yang paling tinggi itu apa? Istiqamah. Jadi amun kita bisa menjaga istiqamah, ini luar biasa. Ini sebuah apa namanya, sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'lam anna al-istiqamah la tatahassal bil huju' fil madaji' wala bil istimta' bi kulli ma ladza wa taba. Bahwa sesungguhnya, bahwa engkau menyadari bahwa sesungguhnya istiqamah tidak akan bisa diwujudkan hanya dengan berbaring di atas kasur, rebahan. Ya, rebahan. Bukan berarti kalau beli guring, enggak ada. Ini maksudnya adalah sebuah ungkapan orang itu santai. Ya. Kadang wajar beliau. Wala bil istimta' bi kulli ma ladza wa taba, atau dengan bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Ya. Dengan makanan misalnya, ya, dengan minuman, ya, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita enggak ada boleh menikmati makanan, minuman, tidak. Ya. Tapi berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam menikmati makan dan minum, itu yang menjadi masalah. Kalau makan nikmat itu wajar, itu manusiawi.
Apalagi waktu lapar misalnya. Tadi siang tadi serianan kada makan puasa, pas buka puasa Masya Allah nikmat luar biasa. Nah, itu manusiawi, tidak ada masalah. Tapi berlebihan, nah ini yang jadi masalah. Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bal tata'atta bil mujahadah. Namun istiqamah ini hanya bisa terwujud dengan mujahadah. Nah, pertama mujahadah. Wal muthabarah, yang kedua muthabarah. Yang ketiga wal musabarah. Musabarah dengan sad. Ya, apa itu artinya? Mujahadah, muthabarah, musabarah. Mujahadah tadi artinya teguh dalam perjuangan. Artinya kada pantang mundur dalam perjuangan. Kada pantang menyerah. Kada pantang menyerah kah? Apa yang wujudnya itu? Kada pantang menyerah kah atau pantang menyerah kah? Kada pantang menyerah lah. Terpaling kah? Terserah aja itulah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi teguh dalam perjuangan. Kemudian yang kedua, wal muthabarah, dengan tha, huruf tha. Apa itu muthabarah? Kata thabara yuthabiru, yang artinya adalah tekun, rajin, teliti, tekun. Ya. Kemudian ada tambahan kata mim, kemudian alif. Ya, alif setelah huruf tha. Muthabarah, yang artinya teguh dalam ketekunan. Kalau tekun aja kada cukup, rajin aja kada cukup, tapi harus teguh dalam tekun dan rajin. Teguh artinya ujar bahasa kitanya apa? Tugul, cangkal, ya. Teguh dalam tugul, teguh dalam cangkal. Nah ini. Jadi cangkal aja kada cukup, ya. Tapi harus teguh dalam kecangkalan. Nah. Tapi cangkal di sini maksudnya cangkal dalam kebaikan lah. Kalau bahasa kita kan cangkal tuh ada dua artinya, bisa cangkal dalam kebaikan, bisa cangkal dalam keburukan. Wal musabarah, dan orang itu harus musabarah, bersifat musabarah. Musabarah dari kata sabar. Sabar sudah tahu artinya. Sabar ya sabar artinya. Ada tambahan mim musabarah dan huruf alif setelah sad, musabarah. Apa artinya? Teguh dalam kesabaran. Jadi teguh dalam perjuangan, teguh dalam kecangkalan, kemudian teguh dalam sabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, dan teguh dalam kesabaran. Artinya sabar itu harus dipertahankan. Jadi dengan tiga cara ini, maka istiqamah akan bisa terjaga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikatakan, ditanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai imam, wahai syekh kami Imam Ahmad ibn Hanbal, mata yajidul abdu ta'mal iman, kapankah seorang hamba itu bisa merasakan yang namanya rahah? Apa itu rahah? Rahah itu adalah istirahat jar kita. Ya, istirahat. Break. Kalau bahasa orang ini break. Ya, break. Ya. Mika break yang artinya istilahnya apa itu? Kayak orang ada acara kegiatan misalnya, lalu tiba-tiba saja istirahat, atau kita break dulu aja. Nah itu rahah, istirahat. Jadi kata Imam Ahmad, qala idza wada'a qadamahu fil jannah, kapan orang itu bisa merasakan yang namanya rahah? Maka kata Imam Ahmad ibn Hanbal, idza wada'a qadamahu fil jannah, apabila dia pertama kali meletakkan telapak kakinya di surga. Subhanallah. Artinya apa? Artinya di dunia ini ya tidak ada waktu untuk apa? Untuk berleha-leha lah, untuk
bersantai-santai. Nah itu adalah pandangan generasi salafus saleh terdahulu. Makanya waktu itu luar biasa. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu luar biasa. Bahkan sampai untuk urusan makan pun mereka berusaha sekuat tenaga agar jangan sampai makan itu menghabiskan waktu. Ya. Jadi ada seorang ulama makan roti karas, ya makan roti. Ya. Itu dengan bercelup ke banyu, persis kayak orang kita. Ya, bercelup ke banyu. Kita kan makan apa namanya biasanya makan biskuit kayak itu, dicelup ke banyu. Nah itu kan. Itu sebabnya kenapa? Orang kita karena gigi kedada. Gigi kada lagi. Beda dengan orang dulu. Kalau orang dulu bercelup juga makan. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya agar memangkas waktu. Karena makan bakaras itu lebih banyak bergerak muntung. Tapi kalau dicelup ke banyu, maka langsung dikunyut-kunyut, langsung ditaguk. Nah itu memangkas waktu. Tapi beda orang sekarang dengan wai ini karena memang gigi kedada sudah kan. Tapi kalau orang dulu untuk memangkas waktu, subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sudah masuk waktu Isya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.